Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik ramainya aktivitas gudang dan lalu lalang truk ekspedisi yang bekerja tanpa henti, ada rahasia kelam yang tak pernah tercatat dalam laporan keuangan. Sebuah perusahaan besar di Semarang yang terlihat sukses, ternyata menyimpan perjanjian gelap yang tak masuk akal. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi, karyawan jatuh sakit tanpa sebab, ada yang meninggal secara misterius. Semua dianggap musibah biasa, takdir, nasib buruk. Tapi bagaimana jika semua itu bukan kebetulan? Bagaimana jika kesuksesan perusahaan itu dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dari uang? Malam ini, kita akan masuk ke dalam kisah nyata tentang sebuah perusahaan ekspedisi yang diduga melakukan pesugihan dengan menumbalkan karyawannya sendiri. Siapkan mental kalian, karena cerita ini bukan hanya tentang hantu, tapi tentang keserakahan manusia yang lebih menyeramkan dari makhluk apapun. Semarang adalah kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Dari pelabuhan Tanjung Emas sampai kawasan industri di pinggir kota, suara mesin dan deru truk seolah menjadi napas sehari-hari. Siang panas menyengat, malam berangin lembab dengan aroma laut yang samar. Di salah satu kawasan industri itulah berdiri sebuah perusahaan ekspedisi besar bernama PT Langit Timur Logistik. Perusahaan itu terkenal cepat, tarifnya murah, dan anehnya jarang sekali mengalami kerugian. Banyak orang bilang perusahaan itu berkah, tapi tidak sedikit juga yang berbisik pelan, menyebut keberuntungan itu terasa terlalu berlebihan. Bima tidak tahu apa-apa soal bisik-bisik itu ketika ia diterima bekerja sebagai staf gudang. Ia hanya pemuda biasa dari daerah Gunung Pati yang ingin membantu ekonomi keluarganya. Ayahnya sudah lama sakit dan ibunya berjualan kecil-kecilan di rumah. Saat mendapat kabar diterima kerja, Bima merasa hidupnya mulai membaik. Hari pertamanya dimulai pukul 8 pagi. Gudang itu besar sekali, dengan atap tinggi dari seng yang memantulkan panas. Tumpukan paket menggunung, disusun berdasarkan kota tujuan, Jakarta, Surabaya, Bandung, bahkan sampai luar pulau. Suara forklift berlalu lalang, alarm mundur berbunyi nyaring dan para pekerja bergerak cepat tanpa banyak bicara. "Bima ya?" tanya seorang pria paruh baya dengan rompi oranye. "Iya Pak, saya Darto, kepala gudang di sini. Kerja yang rajin, jangan banyak tanya kalau belum waktunya tahu." Kalimat terakhir itu terdengar aneh, tapi Bima hanya mengangguk. Ia pikir itu hanya gaya bicara orang lama. Sepanjang hari Bima memperhatikan sesuatu yang janggal. Tidak ada karyawan yang terlihat benar-benar santai. Bahkan saat istirahat makan siang, mereka cenderung duduk berkelompok kecil dengan wajah tegang. "Mas, di sini sering lembur ya?" tanya Bima pada seorang karyawan bernama Andi. Andi tersenyum tipis. "Sering, kadang sampai jam 2 pagi. "Wah, berat juga ya." "Namanya kerja," jawab Andi singkat, lalu menunduk lagi. Nada bicaranya datar, seolah ada sesuatu yang ditahan. Menjelang sore, Bima diminta membantu di area belakang gudang. Di sana pencahayaan lebih redup, lampu neon berkedip-kedip dan bagian tembok terlihat lebih tua dibanding sisi depan. Di sudut belakang, Bima melihat sebuah pintu besi kecil. Tidak ada tulisan apapun, hanya gembok besar menggantung di sana. "Itu ruangan apa, Pak?" tanya Bima polos. Pak Darto yang berdiri tak jauh darinya langsung menoleh cepat. "Tidak usah ke sana." Nada suaranya berubah lebih tegas. Bima merasa merinding, tapi ia mencoba mengabaikannya. Malam itu ia mendapat jadwal lembur pertamanya. Beberapa truk datang terlambat karena macet di tol. Gudang kembali ramai meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Semarang di luar sana mungkin mulai sepi, tapi di dalam gudang ini aktivitas justru meningkat. Sekitar pukul 1:30 dini hari, satu persatu karyawan mulai pulang. Tersisa Bima, Andi, dan 2 orang lain yang masih menyusun paket. Angin malam masuk dari celah ventilasi, membuat seng atap berbunyi pelan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di atas atap. Kretek, kretek, kretek. Bima mendongak. "Mas, itu apa ya?" Andi berhenti bekerja. Ia menatap ke atas beberapa detik, lalu kembali menyusun paket. "Kucing paling." Tapi berat banget suaranya. Andi tidak menjawab. Suara itu berjalan perlahan, seolah seseorang benar-benar melangkah di atas seng, tidak berlari seperti kucing, tidak ringan seperti angin. Bima mencoba fokus bekerja. Ia meyakinkan dirinya mungkin hanya perasaannya saja.
Namun beberapa menit kemudian, lampu di area belakang tiba-tiba meredup. Hanya sebentar, lalu menyala lagi. Bima menoleh ke arah pintu besi kecil tadi. Ia yakin, sangat yakin, melihat cahaya redup seperti api lilin di bawah celah pintu itu. Padahal ruangan itu terkunci. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah pelan mendekat, seolah ditarik rasa penasaran. Semakin dekat, ia mencium sesuatu. Bau yang asing tapi familiar, seperti bau kemenyan yang biasa dibakar saat acara tertentu di kampungnya. "Ngapain kamu di situ?" Suara Pak Darta tiba-tiba muncul dari belakang, membuat Bima hampir meloncat. "Maaf Pak, saya kira ada orang di dalam." Pak Darto menatapnya lama. Tatapan itu tidak seperti tatapan biasa, dingin, tajam. "Tidak ada siapa-siapa, fokus kerja kamu saja." Bima kembali ke tempatnya tapi pikirannya tidak tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, pekerjaan selesai. Gudang kembali sunyi. Truk terakhir keluar dari gerbang, meninggalkan gema suara mesin yang perlahan menghilang. Bima berjalan ke parkiran motor di sisi samping gedung. Saat ia hendak memakai helm, ia mendengar sesuatu lagi. Suara lirih, seperti bisikan. "Bima." Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Angin malam berhembus pelan. Lampu halaman berkedip sebentar. "Ah, cuma capek," gumamnya pada diri sendiri. Ia menyalakan motor dan pergi meninggalkan gudang itu. Namun, dari kaca spionnya, ia merasa melihat sesuatu di lantai 2 gedung kantor. Sosok berdiri di balik jendela, memperhatikan ia pergi. Esok paginya, suasana kantor terasa berbeda. Beberapa karyawan berkumpul dengan wajah tegang. "Ada apa?" tanya Sari, admin kantor. Sari terlihat pucat. "Tadi subuh, Andi kecelakaan. Motornya nabrak pembatas jalan, katanya meninggal di tempat." Bima membeku. Semalam Andi masih bekerja bersamanya. Sehat, tidak kelihatan apa-apa. Jantungnya terasa sesak. Entah kenapa bayangan cahaya lilin di ruangan terkunci itu kembali muncul di pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, Bima merasa mungkin ia telah masuk ke tempat yang salah. Gudang itu memang tak pernah sepi. Tapi mungkin bukan hanya karena paket dan truk yang datang dan pergi. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menunggu. Kabar kematian Andi menyebar cepat di seluruh gudang. Pagi itu, suasana PT Langit Timur Logistik tidak seramai biasanya. Mesin forklift tetap berjalan, paket tetap disusun, truk tetap datang dan pergi. Tapi ada yang berbeda. Wajah-wajah para karyawan terlihat lebih tegang. Bima masih sulit percaya. Semalam Andi berdiri tepat di sampingnya, menyusun paket sambil sesekali mengelap keringat. Tidak ada tanda-tanda ia sedang sakit atau tergesa-gesa. "Kecelakaan tunggal," kata Pak Darto singkat saat briefing pagi. "Motor selip, sudah takdir." Takdir. Kata itu terdengar terlalu sederhana untuk menjelaskan semuanya. Bima memperhatikan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang benar-benar terkejut. Sedih iya, tapi lebih seperti sedih yang sudah sering terjadi. Seolah-olah mereka sudah terbiasa. Saat jam istirahat, Bima duduk sendirian di belakang gudang. Ia masih teringat suara langkah di atap semalam, bau kemenyan itu, dan cahaya dari ruangan terkunci. "Mas Bima?" Ia menoleh. Sari berdiri di belakangnya membawa kotak makan. "Kaget ya?" tanyanya pelan. "Iya, Mas Andi semalam masih sama saya." Sari duduk di sampingnya. Ia terlihat ragu-ragu, seperti ingin bicara sesuatu tapi takut. "Mas Bima, sudah berapa lama kerja di sini?" "Baru 2 minggu." Sari mengangguk pelan. "Kalau begitu, mungkin Mas belum tahu." "Tahu apa?" Sari menatap sekeliling memastikan tidak ada orang lain. Suaranya makin lirih. "Ini bukan pertama kalinya." Bima diam. 2 tahun lalu ada sopir juga, kecelakaan. Tahun berikutnya, staf gudang jatuh dari tangga penyimpanan. Tahun lalu, bagian administrasi sakit mendadak dan meninggal dalam 3 hari. Bulu kudut Bima berdiri. Dan setiap kali ada yang meninggal, Sari melanjutkan, perusahaan selalu dapat proyek besar. Bima teringat sesuatu. Tadi pagi, ia melihat Direktur Utama, Pak Harjono, tersenyum lebar saat menerima telepon. Katanya ada kontrak pengiriman alat berat bernilai miliaran rupiah dari Jakarta. Kebetulan? Atau, "Mas percaya hal begituan?" tanya Bima mencoba rasional. Sari senyum pahit. "Dulu enggak, sekarang saya enggak tahu."
Belum sempat percakapan berlanjut, Pak Darto memanggil dari kejauhan. "Istirahat sudah cukup, lanjut kerja." Sari berdiri cepat. "Hati-hati ya, Mas." Sore itu gudang kembali sibuk. Truk-truk besar masuk membawa kontainer. Tapi perhatian Bima sering teralih ke arah pintu besi kecil di belakang gudang. Ia memperhatikan satu hal. Setiap kali Pak Harjono datang ke gudang, ia selalu menuju ke arah belakang. Tidak lama, mungkin 10 atau 15 menit. Setelah itu, ia keluar dengan wajah lebih tenang. Dan anehnya, setelah kunjungan itu suasana gudang terasa berat. Menjelang maghrib, listrik sempat mati beberapa detik. Gudang gelap total. Dalam kegelapan itu, Bima mendengar sesuatu lagi. Suara seperti gesekan kain, lalu suara nafas berat tepat di dekat telinganya. Ia membeku. Lampu kembali menyala. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai dekatnya, ada bercak hitam kecil seperti abu terbakar. "Mas, kamu kenapa pucat?" tanya seorang karyawan lain. "Enggak apa-apa," jawab Bima cepat. Malam harinya sebelum pulang, ia memberanikan diri bertanya pada satpam yang sudah lama bekerja di sana, Pak Wiryo. "Pak, di sini dulu pernah ada kejadian aneh nggak?" Pak Wiryo terdiam lama sebelum menjawab. "Kamu anak baru ya?" "Iya, Pak." Satpam tua itu menghela nafas. "Dulu, sekitar 10 tahun lalu, perusahaan ini hampir bangkrut. Utang banyak, karyawan demo minta gaji. Pak Harjono sampai jarang masuk kantor. Terus, tiba-tiba saja ada investor besar masuk. Proyek berdatangan. Sejak itu perusahaan naik terus. Itu kan bagus, Pak." Pak Wiryo menatap lurus ke arah gudang yang mulai gelap. Bagus memang, tapi sejak itu juga, kecelakaan mulai sering terjadi. Angin malam berembus pelan. Dulu ada satu ruangan di belakang yang dipakai buat rapat. Sekarang dikunci terus, hanya Pak Harjono yang pegang kuncinya. Bima merasa dadanya makin sesak. Malam itu ia pulang lebih cepat, tapi rasa tidak tenang mengikuti sampai ke rumah. Saat hendak tidur, ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. "Hati-hati, kamu diperhatikan." Bima menduduk tegak. Ia membalas, "Siapa ini?" Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian notifikasi lain masuk. Kali ini berupa foto. Foto gudang PT Langit Timur Logistik. Diambil dari dalam. Dan di pojok gambar terlihat dirinya sedang berdiri dekat pintu besi kecil. Tangannya gemetar. Siapa yang mengambil foto itu? Dan kenapa? Ia mencoba menelpon nomor tersebut. Tidak aktif. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi lagi. Pesan kedua masuk. Setiap proyek besar butuh harga. Bima menelan ludah. Ia teringat kata-kata Sari siang tadi. Setiap kali ada yang meninggal, perusahaan dapat proyek besar. Apakah Andi? Tidak. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu. Namun saat ia memejamkan mata, bayangan gudang gelap muncul lagi. Bau kemenyan terasa seperti nyata. Dan di antara bayangan itu, ia melihat sosok berdiri di tengah ruangan terkunci. Sosok itu menoleh pelan. Wajahnya, Andi, dengan mata kosong dan kulit pucat. Bima bertapak sengsengal, keringat dingin membasahi lehernya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dari luar rumahnya, ia mendengar suara motor berhenti sejenak, lalu pergi lagi. Esok paginya saat tiba di kantor, suasana jauh lebih sibuk dari biasanya. Spanduk kecil dipasang di depan kantor. Selamat atas kerjasama strategis dengan mitra nasional. Karyawan diminta berbaris untuk mendengar sambutan Pak Harjono. Direktur itu berdiri dengan jas rapi dan senyum lebar. "Kita memasuki fase baru. Ini adalah hasil kerja keras kita semua." Tepuk tangan terdengar, tapi tidak meriah. Bima melihat sekilas ke arah belakang gudang. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat pintu besi kecil itu terbuka sedikit. Dari dalamnya, asap tipis mengepul keluar. Tidak ada yang lain memperhatikan. Seolah hanya dialah yang melihatnya. Dan dalam hatinya, mulai tumbuh satu keyakinan mengerikan. Kematian Andi mungkin bukan kecelakaan biasa. Dan mungkin, list itu belum selesai. Sejak kematian Andi, Bima tidak pernah benar-benar merasa tenang di dalam gudang PT Langit Timur Logistik. Setiap sudut bangunan itu terasa menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Mesin forklift tetap bersuara. Paket tetap berdatangan. Para sopir tetap berangkat seperti biasa. Tapi bagi Bima,
semuanya terasa berbeda. Ia mulai memperhatikan pola. Setiap kali proyek besar diumumkan, suasana kantor berubah. Pak Harjono terlihat lebih sering datang ke gudang. Dan setiap kali ia datang, ia selalu menuju ke arah belakang, ke ruangan kecil berpintu besi yang selalu terkunci itu. Siang itu, udara Semarang terasa panas menyengat. Atap seng gudang memantulkan panas hingga membuat ruangan terasa seperti oven. Bima membantu menyusun paket ekspor yang baru datang dari Jakarta. Tangannya sibuk, tapi pikirannya terus kembali ke ruangan itu. Sekitar pukul 2 siang, mobil hitam milik Pak Harjono masuk ke halaman gudang. Semua orang langsung bekerja lebih cepat, seolah ada tekanan tak terlihat. Bima melihat dengan jelas, Pak Harjono turun dari mobil dengan membawa tas kecil berwarna hitam. Tanpa banyak bicara, ia berjalan lurus ke belakang gudang, ke arah pintu besi itu. Pak Darto mengikuti di belakangnya. Beberapa menit kemudian, bau kemenyan mulai tercium lagi. Bima menghentikan pekerjaannya sejenak. Bau itu semakin kuat. Tidak mungkin hanya perasaannya. Bahkan 2 karyawan lain saling pandang. "Kamu juga cium?" bisik salah satunya. Yang lain hanya mengangguk pelan. Tak lama, lampu di area belakang berkedip-kedip sebentar. Lalu normal kembali. Sekitar 15 menit kemudian, Pak Harjono keluar dari ruangan itu. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, tapi matanya tampak puas. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu langsung masuk ke kantor depan. Pak Darto tetap di belakang, berdiri beberapa detik di depan pintu besi sebelum akhirnya menguncinya kembali. Saat itu, Bima semakin yakin ada sesuatu yang terjadi di dalam sana. Malam harinya, Bima sengaja memperlambat pekerjaannya. Ia ingin pulang paling akhir. Sekitar pukul 1 dini hari, gudang mulai sepi. Satu persatu karyawan pamit pulang. Pak Darto juga terlihat bersiap pergi. "Bima, kamu sudah selesai?" tanyanya. "Sebentar lagi, Pak. Jangan lama-lama, tutup gudang sebelum jam 2. "Iya, Pak." Setelah Pak Darto pergi, suasana berubah sunyi. Hanya terdengar suara dengungan listrik dan sesekali bunyi logam dari atap yang memuai karena panas siang tadi. Bima berdiri sendirian di tengah gudang. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini kesempatannya. Ia berjalan pelan menuju bagian belakang. Setiap langkah terasa berat. Lampu neon di lorong belakang tampak lebih redup dari biasanya. Pintu besi itu kini ada di hadapannya. Gembok besar masih tergantung. Tapi ada yang aneh. Gembok itu tidak terkunci rapat, seperti terburu-buru dipasang. Tangan Bima gemetar saat menyentuhnya. "Jangan bodoh," gumamnya pada diri sendiri. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia membuka gembok itu perlahan. Bunyi kecil terdengar saat logam bergesekan. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu. Krit! Bau kemenyan langsung menyergap hidungnya, lebih pekat dari sebelumnya. Ruangan itu kecil, hanya sekitar 3 kali 3 meter. Tidak ada jendela. Di tengah ruangan terdapat meja kayu rendah. Di atasnya ada piring berisi bunga layu, lilin yang sudah meleleh dan mangkuk kecil berisi cairan merah gelap. Di dinding tergantung kain hitam besar, dan di sudut ruangan ada lemari tua setengah terbuka. Bima melangkah masuk perlahan, tangannya berkeringat dingin. Di meja kayu itu ada beberapa foto tertata rapi. Foto-foto karyawan. Ia mengenali wajah Andi di sana. Foto itu diberi tanda silang kecil di sudutnya. Nafas Bima tercekat. Ia melihat foto lain, wajah-wajah yang tidak ia kenal. Mungkin mantan karyawan. Semua diberi tanda yang sama. Tangannya bergetar saat menyentuh salah satu foto. Tiba-tiba, lampu ruangan padam. Gelap total. Bima membeku. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara nafas. Bukan nafasnya. Nafas berat, pelan, tepat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Suara itu makin dekat. Lalu terdengar bisikan lirih. "Belum waktumu." Tubuh Bima terasa kaku. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi foto di meja kini berantakan. Dan satu foto tergeletak di lantai. Foto dirinya. Diambil mungkin dari CCTV kantor. Belum ada tanda silang merah. Namun di sudutnya ada titik merah kecil seperti baru ditandai setengah. Bima mundur perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia sadar ini bukan sekedar ritual biasa. Ini daftar. Daftar orang-orang yang sudah dipilih. Di
Tiba-tiba, terdengar suara pintu gudang depan dibuka keras. "Bima!" Suara Pak Darto menggema. Jantungnya hampir meloncat keluar. Langkah kaki berat mendekat. Bima cepat-cepat mengembalikan foto ke ruangan dan berlari keluar ruangan. Ia sempat menutup ruangan, tapi lupa memasang gembok. Pak Darto muncul di lorong dengan wajah tegang. "Kamu masuk ke sana?" tanyanya dingin. Bima tidak bisa berbohong. Wajahnya pasti sudah menjawab semuanya. Pak Darto menatap Bima lama. "Apa yang kamu lihat?" Bima terdiam beberapa detik. "Foto-foto." Pak Darto memejamkan mata sebentar, seolah beban berat kembali jatuh di pundaknya. "Kamu seharusnya tidak tahu," katanya pelan. "Pak, itu apa semua? Kenapa ada foto Mas Andi di situ?" Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah ruangan, lalu kembali menatap Bima. "Mulai sekarang kamu jangan pernah mendekati tempat itu lagi. Kalau kamu masih mau hidup tenang, anggap saja tidak pernah melihat apapun." Kalimat terakhir itu membuat darah Bima terasa dingin. "Kalau tidak?" tanya Bima pelan. Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya berbalik, masuk ke ruangan itu sebentar, lalu keluar sambil mengunci ruangan dengan lebih rapat dari sebelumnya. "Pulang," katanya singkat. Malam itu Bima pulang dengan pikiran kacau. Di kepalanya hanya ada satu hal. Foto dirinya ada di dalam ruangan itu, dan tanda merah kecil sudah mulai dibuat. Ia tidak tahu apa arti tepatnya. Tapi satu hal jelas, ia bukan lagi sekedar karyawan baru. Ia sudah masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap, dan mungkin namanya sudah berada di daftar berikutnya. Sejak malam itu, hidup Bima tidak pernah sama lagi. Foto dirinya di ruangan terkunci itu terus terbayang. Titik merah kecil di sudut foto seperti tanda yang belum selesai. Seolah ada seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menggoreskan garis terakhir. Pagi hari di PT Langit Timur Logistik terasa lebih sibuk dari biasanya. Spanduk ucapan selamat atas kontrak baru masih terpasang di depan kantor. Para manajer terlihat hilir mudik membawa map tebal, dan beberapa tamu dari luar kota datang meninjau gudang. Kontrak baru itu bernilai besar, pengiriman alat proyek ke Kalimantan dalam jumlah masif. Semua orang membicarakannya. "Kalau ini lancar, kita bisa buka cabang baru," ujar salah satu supervisor dengan wajar bersemangat. Tapi di tengah euforia itu, Bima merasakan sesuatu yang berbeda. Ketakutan. Karena ia mulai melihat pola yang jelas. Proyek besar datang, lalu seseorang jatuh. Dan kali ini, proyeknya jauh lebih besar dari sebelumnya. Saat makan siang, Bima duduk bersama Sari di kantin kecil belakang kantor. "Sari, kamu tahu soal ruangan belakang itu?" tanya Bima pelan. Sari langsung menegang. "Kamu masuk ke sana." Bima tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup memberi jawaban. Sari menarik napas panjang. "Mas Bima, kamu nggak seharusnya. Di dalam ada foto-foto karyawan yang meninggal." Wajah Sari memucat. "Dan ada foto saya." Beberapa detik hening. Sari menunduk, jemarinya gemetar memegang sendok. "Dulu, sebelum Roni meninggal, dia juga sering gelisah," bisiknya. "Dia bilang merasa diperhatikan. Dia bilang namanya seperti dipanggil dari sudut gudang." Bima merinding. "Terus?" "Seminggu kemudian, dia kecelakaan." Sendok di tangan Sari jatuh pelan ke meja. "Aku takut, Mas." Sore harinya, suasana gudang terasa aneh. Langit Semarang mendung tebal meski belum musim hujan. Angin bertiup lebih kencang membuat pintu gudang bergetar. Sekitar pukul 5 sore, sebuah kabar mengejutkan datang. Truk pengiriman utama untuk proyek baru itu mengalami insiden di jalan tol. Bukan kecelakaan besar, tapi remnya mendadak blong dan hampir menabrak kendaraan lain. Sopirnya selamat, tapi sejak kejadian itu, ia terlihat linglung dan ketakutan. "Saya lihat ada orang berdiri di tengah jalan," katanya pada Pak Darto. Padahal kosong. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik. Bima melihat Pak Harjono datang lagi sore itu. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju belakang gudang. Tas hitam kecil selalu ia bawa. Bima memperhatikan dari kejauhan.
Saat Pak Harjono masuk ke ruangan terkunci, lampu di sekitar area belakang kembali berkedip. Bau kemenyan menyebar lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa karyawan spontan menjauh dari area itu. Seolah mereka sudah tahu. Malam itu, hujan turun deras. Bima mendapat jadwal lembur lagi. Air hujan menghantam atap seng dengan suara keras, menenggelamkan sebagian bunyi di dalam gudang. Tapi di sela-sela suara hujan itu, Bima mendengar sesuatu yang lain. Suara seperti ketukan dari dalam ruangan terkunci. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Ia berdiri membeku. Tidak mungkin ada orang di dalam. Pintu terkunci dari luar. Ketukan itu berhenti. Lalu terdengar suara seperti benda berat digeser. Bima memberanikan diri mendekat beberapa langkah. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Pesan singkat masuk. Kontrak sudah disetujui. Harga harus dibayar. Jantung Bima berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu besi. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi. Lebih keras. Beberapa meter darinya, rak paket tiba-tiba bergetar pelan. Satu kardus jatuh ke lantai tanpa tersentuh siapapun. Hujan makin deras. Lampu padam. Gelap total. Suara hujan kini bercampur dengan suara napas berat di dalam gudang. Bima menahan napasnya sendiri. Lalu dalam kegelapan itu, terdengar suara lirih. Satu. Lagi. Bima meraba saklar darurat di dinding. Tangannya gemetar hebat. Saat lampu kembali menyala, gudang kosong. Ketukan hilang. Tapi pintu besi itu kini sedikit terbuka. Padahal tadi jelas terkunci. Celah kecil mengapa memperlihatkan bagian dalam yang gelap. Bima mundur perlahan. Ia sadar sesuatu yang buruk sedang mendekat. Tiba-tiba suara ponselnya berbunyi lagi. Telepon dari nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Tidak ada suara. Hanya napas pelan di ujung sana. Lalu suara berat berbisik. Tidak ada yang bisa lari. Sambungan terputus. Bima merasa lututnya hampir lemas. Ia tidak tahu siapa pengirim pesan itu. Tapi satu hal pasti, ia sedang diawasi. Hujan berhenti menjelang malam. Saat hendak pulang, Bima melihat Pak Harjono berdiri sendirian di depan ruangan belakang. Direktur itu menatap pintu besi dengan wajah serius. Lalu perlahan, ia tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Bima segera berpaling dan keluar dari gudang. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia mendengar suara keras dari dalam ruangan itu. Seperti sesuatu jatuh. Lalu suara seperti jeritan tertahan. Sangat pelan. Hampir tak terdengar. Ia berhenti sejenak. Tapi tidak berani kembali. Malam itu, saat sampai di rumah, Bima mencoba menenangkan pikirannya. Ia berpikir mungkin semua ini hanya tekanan kerja dan ketakutan berlebihan. Namun saat ia membuka media sosial, ia melihat pengumuman resmi perusahaan. Kontrak proyek terbesar tahun ini resmi dimulai minggu depan. Bima menatap layar ponselnya lama. Kontrak terbesar, harga harus dibayar, dan foto dirinya sudah ada di ruangan itu. Ia menutup mata perlahan. Dalam benaknya, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mungkin proyek sebesar ini membutuhkan tumbal yang lebih besar. Dan mungkin kali ini bukan sekedar kecelakaan kecil. Sejak malam hujan itu, Bima tidak lagi bisa bekerja dengan tenang. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Setiap pesan masuk membuat jantungnya berdegup kencang. Dan setiap kali melewati lorong belakang gudang, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pintu besi terkunci itu. Proyek besar resmi dimulai minggu itu. Aktivitas gudang meningkat drastis. Truk datang hampir tanpa jeda. Sopir-sopir lembur, staf administrasi pulang lewat tengah malam, dan tekanan dari manajemen terasa makin berat.
Namun di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang terasa seperti menunggu. Bima mulai memperhatikan satu hal lagi, Pak Darto. Kepala gudang itu terlihat semakin kurus dan sering melamun. Tatapannya kosong, seperti orang yang memikul beban berat sendirian. Setiap kali Pak Harjono datang, Pak Darto selalu terlihat lebih tegang dari biasanya. Suatu sore saat sebagian karyawan sudah pulang, Bima melihat Pak Darto duduk sendirian di belakang gudang. Tangannya memegang rokok yang hampir habis, tapi tidak benar-benar dihisap. Bima memberanikan diri mendekat. Pak Darto tersentak kecil. "Oh, kamu. Pak, saya mau tanya sesuatu." Pak Darto terdiam beberapa detik seolah sudah tahu pertanyaan apa yang akan keluar. "Soal ruangan itu," tanyanya pelan. Bima mengangguk. Angin sore berembus pelan, membawa bau debu dan solar dari parkiran truk. "Pak, apa benar ada yang dikorbankan di sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Darto menunduk lama, lalu ia mematikan rokoknya perlahan. "Kamu percaya hal seperti itu?" "Saya tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi setiap ada proyek besar, selalu ada yang meninggal." Pak Darto menarik napas panjang. "Kamu tahu kenapa perusahaan ini bisa sebesar sekarang? Karena kerja keras." Pak Darto tersenyum hambar. "Dulu hampir bangkrut, gaji telat berbulan-bulan. Saya sudah kerja di sini sejak awal." Ia menatap gudang besar itu dengan mata kosong. Waktu itu, Pak Harjono menghilang beberapa hari. Katanya cari investor, tapi setelah kembali, semuanya berubah. "Berubah bagaimana, Pak?" "Proyek datang tiba-tiba, investor masuk, utang lunas dalam setahun." Bima menelan ludah, dan sejak itu, kecelakaan mulai sering terjadi. Pak Darto terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Awalnya saya juga tidak percaya, sampai suatu malam, saya melihat sendiri." Bima mendekat sedikit. Malam itu, listrik mati. Saya disuruh Pak Harjono ambil dokumen di ruangan belakang. Pintu tidak terkunci. Saya masuk. Suara Pak Darto sedikit bergetar. Di dalam ada meja, lilin menyala, dan foto karyawan. Ada darah di mangkuk kecil, dan Pak Harjono berdiri di depan kain hitam besar itu, membaca sesuatu. "Bapak lihat siapa di balik kain itu?" Pak Darto menggeleng pelan. "Tidak jelas, tapi saya dengar suara, bukan suara manusia biasa." Bima merinding. Setelah itu seminggu kemudian, satu sopir meninggal. Hening beberapa saat. "Pak, kenapa Bapak tetap di sini?" Pertanyaan itu membuat Pak Darto terdiam sangat lama. "Saya punya keluarga," jawabnya akhirnya. "Dan waktu itu, saya juga sudah terlanjur tahu terlalu banyak." Nada suaranya berubah lebih pelan. Orang yang tahu terlalu banyak biasanya tidak lama. Kalimat itu membuat dada Bima terasa sesak. "Pak, apakah nama saya sudah masuk daftar itu?" Pak Darto menatapnya tajam. "Kamu sudah lihat buku itu kan?" Bima tidak menjawab. Pak Darto menghela napas berat. "Kalau foto kamu sudah ada di sana, berarti kamu sudah diperhitungkan." "Diperhitungkan untuk apa?" Pak Darto menoleh ke arah pintu besi di kejauhan. "Untuk keseimbangan." "Keseimbangan apa?" "Setiap proyek besar butuh energi, butuh pengorbanan." Itu yang dia yakini. "Dia?" Maksudnya Pak Harjono. Pak Darto mengangguk pelan. Dia percaya kalau selama ritual dilakukan dan syarat dipenuhi, bisnis akan terus naik. Kalau tidak, semuanya akan runtuh. Bima merasa kepalanya pening. Jadi selama ini karyawan dijadikan tumbal? Pak Darto tidak menjawab langsung, tapi diamnya sudah cukup. Tiba-tiba suara mesin truk meraung keras dari luar, membuat keduanya tersentak. Pak Darto berdiri. "Kamu harus hati-hati mulai sekarang." "Kenapa?" "Karena proyek kali ini besar sekali." "Artinya?" Pak Darto menatapnya dalam. "Biasanya, kalau proyek makin besar, yang dibutuhkan juga bukan orang biasa." Kata-kata itu menggantung menakutkan. Malam itu, Bima tidak fokus bekerja. Ia merasa setiap orang yang lewat menatapnya berbeda. Bahkan beberapa karyawan terlihat menjauh tanpa alasan jelas. Sekitar pukul 10 malam, Pak Harjono datang lagi. Ia berjalan melewati Bima tanpa berkata apa-apa. Tapi saat langkahnya sejajar dengan Bima, ia berhenti sebentar. "Kerja yang baik ya," sambil tersenyum tipis. Senyum itu terasa dingin. Lalu ia melanjutkan langkah ke belakang gudang. Beberapa menit kemudian, lampu kembali berkedip.
Bima berdiri kaku. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal lagi. Waktu semakin dekat. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah ruangan terkunci. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar sesuatu yang lebih jelas dari dalam sana. Suara seperti cantai digeser. Lalu suara berat berbisik pelan. Sudah dipilih. Bima mendunduk perlahan. Kini ia tidak hanya takut pada ruangan itu. Ia takut pada orang-orang di sekitarnya. Karena jika semua ini benar, berarti ada orang yang tahu. Ada orang yang membiarkan. Dan mungkin ada orang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkannya. Sejak percakapan dengan Pak Darto, tidur Bima tidak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat ruangan kecil itu. Meja kayu dengan lilin meleleh, mangkuk berisi cairan merah gelap, dan foto-foto yang disusun rapi seperti daftar tunggu. Daftar yang tidak pernah salah. Di kantor, proyek besar sudah berjalan hampir seminggu. Truk keluar masuk tanpa henti. Semua orang terlihat sibuk, tapi di balik wajah lelah itu ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Bima mulai merasa dijauhi. Beberapa rekan kerja yang biasanya mengobrol kini hanya menjawab seperlunya. Bahkan Sari terlihat lebih sering menghindari kontak mata. Suatu sore saat Bima mencoba menyapa, Sari berkata pelan, "Mas, jangan terlalu dekat sama saya dulu." "Kenapa?" Sari menelan ludah. "Aku cuma nggak mau ikut terseret." Kata-kata itu membuat dada Bima terasa kosong. Malam itu ia kembali lembur. Kali ini hampir semua staf gudang dipulangkan lebih awal karena pengiriman utama sudah selesai. Tersisa Bima dan 2 orang pekerja baru. Sekitar pukul 11 malam, kedua pekerja itu pamit pulang lebih dulu karena merasa tidak enak badan. Bima kini sendirian. Gudang terasa lebih luas dari biasanya. Lampu neon memantulkan bayangan panjang rak-rak paket. Ia mencoba fokus menyusun dokumen pengiriman. Tiba-tiba terdengar suara mesin kantor depan menyala. Padahal seharusnya sudah mati otomatis. Bima berjalan perlahan ke arah depan. Ruangan kosong. Lampu komputer menyala sendiri. Layar monitor menampilkan folder CCTV. Ia tidak ingat membuka itu. Tangannya gemetar saat memegang mouse. Rekaman kamera belakang gudang terbuka otomatis. Waktu menunjukkan pukul 22.47. Ia melihat dirinya sendiri beberapa menit lalu, berdiri sendirian di tengah gudang. Namun di belakangnya, ada bayangan gelap berdiri sangat dekat. Tinggi, diam, tanpa wajah jelas. Bima mundur 1 langkah. Ia mempercepat rekaman. Bayangan itu mengikuti setiap langkahnya. Namun anehnya, dalam rekaman asli tadi, ia tidak merasa ada siapapun di belakangnya. Tiba-tiba layar berubah sendiri. Muncul gambar ruangan terkunci itu. Padahal tidak ada kamera di dalam sana. Rekaman memperlihatkan meja ritual dan buku tua terbuka di atasnya. Halaman itu menampilkan daftar nama. Satu persatu nama terlihat jelas. Nama Andi, nama Roni, nama-nama lain yang tak dikenal. Lalu kamera seolah mendekat ke bagian bawah daftar. Nama terakhir yang tertulis, Bima Prasetyo. Jantungnya berhenti sesaat. Di samping namanya ada kolom kecil kosong. Kolom itu perlahan terisi angka tanggal. 3 hari lagi. Layar mendadak mati. Ruangan kembali sunyi. Bima berdiri kaku, napasnya tercekak. 3 hari. Apa yang akan terjadi dalam 3 hari? Ia berlari ke belakang gudang. Pintu besi itu kembali terlihat biasa saja, terkunci rapat. Namun kini ia tidak peduli. Ia harus memastikan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka gembok itu. Terkunci. Namun saat ia hendak mundur, terdengar suara klik pelan. Gembok itu jatuh sendiri ke lantai. Pintu terbuka sedikit. Bima menahan napas dan mendorongnya. Ruangan itu lebih dingin dari biasanya. Lilin tidak menyala. Tidak ada asap. Namun buku tua itu benar-benar ada di meja.
Ia melangkah mendekat. Tangannya menyentuh halaman yang berisi namanya. Tulisan tinta merah itu nyata. Bukan bayangan, bukan halusinasi. Di bawah namanya tertulis, kontrak Kalimantan pengiriman tahap awal. Tangannya semakin gemetar. Ia membalik halaman berikutnya. Kosong. Belum ada nama lain. Seolah ia memang satu-satunya yang disiapkan untuk proyek ini. Tiba-tiba terdengar suara pintu gudang depan dibanting keras. Langkah kaki cepat mendekat. Bima menoleh. Pak Harjono berdiri di ambang pintu ruangan. Wajahnya datar. "Kamu penasaran sekali ya?" katanya pelan. Bima mundur beberapa langkah. "Pak, ini semua apa?" Pak Harjono melangkah perlahan. "Bisnis butuh pengorbanan. Pengorbanan manusia." Pak Harjono tersenyum tipis. "Kamu pikir perusahaan sebesar ini bisa berdiri tanpa harga?" Bima merasa amarah dan ketakutan bercampur. "Ini gila, Pak." "Tidak," jawab Pak Harjono tenang. "Ini keseimbangan." Ia melangkah mendekat. Selama 10 tahun perusahaan ini berkembang pesat. Karyawan dapat bonus, keluarga mereka hidup lebih baik. Dengan mengorbankan yang lain. Pak Harjono tidak menjawab. Tiba-tiba lampu ruangan padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Bima mendengar suara lain. Suara berat, dalam, bukan suara manusia. Waktunya dekat. Udara menjadi sangat dingin. Bima merasakan tekanan di dadanya seperti ada sesuatu menindih. Pak Harjono tetap berdiri tenang dalam gelap. "Kamu sudah dipilih," katanya lirih. Bima berusaha bergerak tapi kakinya terasa berat. Ia menoleh ke arah meja. Lilin menyala sendiri. Api kecil bergetar pelan. Buku tua itu terbuka dan tinta di samping namanya semakin tebal, seolah sedang ditegaskan. Dengan sisa tenaga, Bima mendorong tubuhnya ke arah pintu. Ia berhasil keluar dari ruangan itu dan berlari ke tengah gudang. Lampu kembali menyala normal. Suasana seperti biasa. Tidak ada siapapun. Ia menoleh ke belakang. Pintu besi tertutup rapat. Gembok kembali tergantung seolah tak pernah jatuh. Bima berdiri di tengah gudang. Napas terengah-engah. 3 hari lagi. Ia tahu sekarang, ini bukan sekedar ancaman. Tanggal itu nyata, dan sesuatu sedang menunggunya. Jika ia tidak melakukan sesuatu sebelum hari itu tiba, namanya tidak akan sekedar berada di daftar. Namanya akan menjadi bagian dari sejarah gelap perusahaan itu. Angka itu terus berputar di kepala Bima seperti jam rusak yang tak bisa dihentikan. Sejak melihat tanggal di buku tua itu, setiap detik terasa lebih berat. Ia tidak lagi merasa sekadar diawasi, ia merasa sedang dihitung mundur. Hari pertama setelah kejadian di ruangan terkunci, suasana kantor terasa aneh, terlalu normal, terlalu biasa. Pak Harjono terlihat santai, bahkan sempat bercanda dengan manajer operasional soal target pengiriman. Tidak ada tanda panik, tidak ada tanda ketegangan. Justru itu yang membuat Bima semakin takut. Seolah semuanya sudah terkendali, seolah nasibnya sudah dipastikan. Bima mencoba berbicara lagi dengan Sari. "Sar, kalau aku bilang 3 hari lagi bakal terjadi sesuatu, kamu percaya nggak?" Sari menatapnya cemas. "Mas, lihat apa lagi?" "Nama aku ada di buku itu, ada tanggalnya." Wajah Sari langsung pucat. "Kapan?" 2 hari lagi sekarang." Sari terdiam lama, lalu berbisik. "Mas, harus pergi dari sini." "Pergi kemana? Aku masih butuh kerja." "Lebih baik kehilangan kerja daripada kehilangan nyawa." Kalimat itu terasa menusuk. Tapi Bima tahu, tidak sesederhana itu. Karena sejak malam sebelumnya, ia merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Di toilet kantor, ia mendengar namanya dipanggil dari balik bilik kosong. Di lorong rak gudang, ia merasa ada yang berjalan sejajar dengannya, padahal lorong itu kosong.
Dan setiap kali ia melewati pintu besi di belakang, suhu udara terasa turun drastis. Malam kedua semakin berat. Bima lembur lagi, tapi kali ini bukan karena pekerjaan. Ia ingin memastikan sesuatu. Sekitar pukul 10 malam, ia memeriksa semua CCTV dari ruang depan. Awalnya biasa saja, sampai ia membuka kamera area belakang. Di layar, terlihat dirinya berdiri sendirian di tengah gudang beberapa menit sebelumnya. Namun kali ini, bayangan hitam itu terlihat lebih jelas. Tinggi, kurus, kepalanya sedikit miring, seperti sedang mengamati. Dan yang membuat darah Bima membeku, bayangan itu perlahan mengangkat tangan, seolah menunjuk ke arahnya. Padahal di dunia nyata, Bima tidak melihat siapapun. Tiba-tiba layar berkedip. Gambar berubah. Kini terlihat ruangan terkunci dari dalam. Kain hitam di dinding bergerak pelan, seperti tertiup angin meski ruangan tertutup rapat. Lalu terdengar suara dalam speaker komputer. Suara berat dan parau. Sudah waktunya. Bima tersentak dan mundur dari meja. Komputer mati sendiri. Lampu ruang kantor meredup. Suara langkah terdengar dari lorong. Pelan, berat. Tok, tok, tok. Bima keluar dari ruang CCTV dan melihat ke arah gudang utama. Rak-rak paket berdiri diam, namun di ujung lorong ia melihat sesuatu. Sosok hitam berdiri di antara tumpukan kardus. Diam, tidak bergerak. Bima mencoba berkedip. Sosok itu tetap ada. Jantungnya berdegup keras. Ia mengambil satu langkah mundur. Sosok itu ikut maju satu langkah. Bima menahan nafas. Tubuhnya terasa dingin. Tiba-tiba lampu kembali normal. Sosok itu hilang. Lorong kosong, hanya kardus dan bayangan rak. Bima hampir jatuh terduduk. Ini bukan lagi sugesti, ini nyata. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal lagi. 2 hari lagi. Tangannya gemetar hebat. Ia memutuskan pulang lebih awal malam itu. Namun saat keluar ke parkiran, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Motor Andi. Motor itu terparkir di sudut halaman, padahal Andi sudah meninggal. Plat nomornya sama, stiker kecil di bodinya sama. Bima mendekat perlahan. Tidak mungkin salah. Ia menyentuh jok motor itu. Dingin, basah oleh embun malam. Tiba-tiba terdengar suara mesin dinyalakan. Bima menoleh cepat. Motor itu menyala sendiri. Lampu depannya hidup, mesinnya meraung pelan. Bima mundur beberapa langkah, lalu motor itu mati lagi. Sepi, sunyi, tak ada siapapun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia segera pergi dari sana tanpa berani menoleh lagi. Hari ketiga pun tiba. Tanggal yang tertulis di buku itu. Sejak pagi, firasat buruk sudah terasa. Langit Semarang mendung kelabu. Angin berembus tidak biasa. Di kantor, Pak Harjono memanggil semua staf gudang untuk briefing sore. Pengiriman tahap awal malam ini harus lancar. Tidak boleh ada kesalahan, katanya tegas. Tatapannya sempat berhenti pada Bima beberapa detik. Senyum tipis muncul lagi. Senyum yang sama seperti malam di ruangan terkunci. Jantung Bima terasa hampir meledak. Malam itu, ia tahu sesuatu akan terjadi. Sekitar pukul 11 malam, sebagian besar karyawan dipulangkan lebih awal. "Bima, kamu tetap di sini," kata Pak Darto tanpa menatapnya. "Kenapa, Pak?" "Ada pengecekan terakhir." Nadanya datar, terlalu datar. Gudang mulai sepi. Lampu-lampu di bagian depan dimatikan satu persatu. Tersisa area belakang yang masih terang. Pintu besi itu terlihat jelas dari kejauhan. Tiba-tiba angin kencang berembus masuk dari ventilasi. Lampu berkedip. Bau kemenyan mulai tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Suara bisikan terdengar samar. Sudah dipilih. Bima merasa kakinya sulit digerakkan. Dari ujung lorong, sosok hitam itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan perlahan wajahnya mulai terlihat. Bukan wajah asing, itu wajah Andi. Pucat,
mata kosong, mulutnya bergerak pelan. Gantikan. Bima mundur perlahan. Sosok itu mendekat. Lampu kembali padam. Gudang gelap total. Dalam kegelapan itu terdengar suara pintu besi terbuka lebar. Kering. Dan suara berat bergema di seluruh ruangan. Waktunya telah tiba. Bab selanjutnya akan menjadi penentuan, karena malam itu Bima tidak lagi sekadar dihantui, ia sedang dijemput. Mengungkap kebenaran. Gelap. Hanya itu yang Bima rasakan ketika lampu gudang padam total malam itu. Suara pintu besi berderit terbuka terdengar jelas di tengah sunyi. Bau kemenyan menyebar semakin pekat, bercampur dengan aroma lembab gudang dan debu kardus. Jantung Bima berdetak begitu keras sampai menyakitkan. Di tengah kegelapan, suara berat itu kembali terdengar. Waktunya telah tiba. Bima mencoba bergerak, tapi kakinya terasa seperti terikat sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya memburu. Di kejauhan, ia melihat siluet sosok tinggi berdiri di depan ruangan terkunci yang kini terbuka lebar. Sosok itu tidak lagi samar, wajahnya jelas. Itu wajah Andi, namun matanya hitam pekat tanpa putih sedikit pun. "Gantikan aku," bisiknya. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Gudang kosong, tidak ada sosok, tidak ada pintu terbuka. Pintu besi kembali tertutup rapat. Seolah semua hanya halusinasi. Namun, bau kemenyan masih ada. Dan Bima tahu, waktu sudah habis. Ia sadar satu hal penting malam itu. Jika ia hanya menunggu, ia akan benar-benar menjadi nama berikutnya yang diberi tanda silang merah. Ia tidak bisa lagi sekedar takut. Ia harus melawan. Keesokan paginya, Bima tidak langsung masuk kerja. Ia menuju warnet kecil di dekat Terminal Lama Semarang. Ia ingin mencari sesuatu tentang masa lalu perusahaan. Ia mulai mencari berita lama. 10 tahun lalu, PT Langit Timur Logistik hampir bangkrut. Ada berita kecil di koran digital tentang karyawan yang meninggal karena kecelakaan kerja saat perusahaan krisis. Tapi setelah itu, berita tentang perusahaan berubah drastis. Prestasi, ekspansi, kontrak besar. Seolah ada garis pembatas yang jelas. Sebelum krisis dan sesudahnya. Bima mencatat semua tanggal kecelakaan yang ia temukan. Lalu ia membuka kembali galeri ponselnya. Untungnya, malam ketika ia masuk ke ruangan terkunci beberapa hari lalu, ia sempat memotret buku daftar nama itu secara diam-diam. Tangannya bergemetar saat membuka foto tersebut. Ia memperbesar tulisan di samping nama-nama yang sudah meninggal. Setiap nama selalu diikuti dengan catatan proyek. Dan semuanya cocok dengan berita besar perusahaan di tahun yang sama. Ini bukan kebetulan, ini pola, dan pola itu terlalu rapi untuk disebut takdir. Siang harinya, Bima kembali ke kantor. Pak Harjono sedang tidak ada, katanya ada rapat di luar kota. Ini kesempatan. Ia menemui Sari di ruang admin. "Sar, aku butuh bantuan." Sari terlihat takut. "Mas jangan nekat, aku cuma mau ambil bukti lebih jelas. Kita nggak bisa cuma takut terus." Sari terdiam lama. "Aku pernah lihat Pak Harjono simpan sesuatu di brankas kantor," katanya pelan. "Map hitam. Isinya apa? Aku nggak tahu. Tapi setiap sebelum ada kecelakaan, dia selalu buka map itu." Bima menarik nafas dalam. Malam itu, ia sengaja lembur lagi. Ia berpura-pura menyusun dokumen pengiriman, lalu perlahan menuju ruang kantor direktur. Pintu tidak terkunci. Brankas berada di balik lemari arsip. Kombinasinya, Bima teringat sesuatu. Tanggal perusahaan berdiri. Ia mencoba angka itu. Klik, terbuka. Di dalamnya ada map hitam dan beberapa amplop tebal berisi uang. Bima membuka map itu. Isinya foto-foto ritual. Foto Pak Harjono berdiri di ruangan belakang dengan lilin menyala. Foto kain hitam yang ternyata menutupi sebuah simbol aneh di dinding. Dan yang paling membuatnya bergemetar, ada perjanjian tulis tangan. Tulisan itu menyebut kesepakatan keseimbangan dan pengorbanan dari dalam. Nama Pak Harjono tertera jelas sebagai penanda tangan. Bima segera memotret semua dokumen itu. Tiba-tiba terdengar suara pintu kantor depan dibuka. Langkah kaki masuk. Bima membeku. "Pak Harjono?"
Ia cepat menutup brankas dan menyelinap keluar ruangan. Dari celah lorong, ia melihat Pak Darto masuk sendirian. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Pak Darto berjalan pelan ke arah belakang gudang, ke ruangan terkunci itu. Bima mengikuti dari jauh. Pintu besi terbuka. Pak Darto masuk. Beberapa detik kemudian, terdengar suara keras seperti benda jatuh. Lalu suara Pak Darto berteriak, "Cukup, jangan lagi." Bima terkejut. Jeritan itu bukan jeritan biasa. Itu jeritan orang yang ketakutan. Bima berlari mendekat. Namun sebelum sampai, lampu kembali padam. Gudang gelap. Suara berat kembali bergema. Keseimbangan belum terpenuhi. Bima meraba dinding mencari saklar. Saat lampu menyala kembali, pintu besi tertutup. Sunyi. Pak Darto tidak terlihat. "Pak," teriak Bima. Tidak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu besi itu. Terkunci, seperti biasa, seolah tidak pernah dibuka. Namun di lantai depan pintu itu, ada bekas goresan seperti sesuatu diseret masuk. Dada Bima terasa sesak. Apakah Pak Darto? Ponselnya bergetar. Pesan masuk lagi. "Jika bukan kamu, maka yang lain." Air dingin seolah mengalir di tulang punggungnya. Ia sadar, bukan hanya dirinya yang terancam. Siapapun bisa menjadi pengganti. Dan mungkin barusan Pak Darto mencoba menghentikan sesuatu, atau malah menggantikannya. Bima mundur perlahan dari pintu itu. Tangannya mengepal. Sekarang ia punya bukti, foto ritual, dokumen perjanjian, catatan daftar nama. Ia tidak bisa lagi diam. Ia harus membawa ini ke pihak berwajib. Tapi di dalam hatinya ada satu ketakutan lain yang jauh lebih besar. Apakah ini bukan hanya tentang Pak Harjono? Bagaimana jika ada sesuatu yang benar-benar menuntut keseimbangan? Dan jika ritual dihentikan, apa yang akan terjadi pada perusahaan itu atau pada semua orang di dalamnya? Malam itu, Bima berdiri di tengah gudang yang terasa semakin asing. Ia bukan lagi hanya calon korban. Ia sudah menjadi ancaman bagi sesuatu yang sudah berjalan 10 tahun lamanya. Dan sesuatu itu tidak akan tinggal diam. Hilangnya Pak Darto membuat suasana PT Langit Timur Logistik berubah drastis. Pagi itu, kabar yang beredar hanya satu. Pak Darto mengundurkan diri mendadak karena alasan keluarga. Tidak ada yang melihatnya keluar. Tidak ada yang menerima pesan perpisahan. Semua terasa dipaksakan. Bima tahu itu bohong. Ia melihat sendiri goresan di lantai depan ruangan terkunci itu. Ia mendengar teriakan Pak Darto malam sebelumnya. Dan pesan terakhir yang masuk ke ponselnya masih terngiang di kepala. "Jika bukan kamu, maka yang lain." Artinya jelas, jika ia menolak, orang lain akan menggantikannya. Dan mungkin Pak Darto sudah menjadi gantinya. Rasa bersalah menghantam dada Bima. Namun di saat bersamaan, tekadnya semakin kuat. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Siang itu, Pak Harjono kembali ke kantor. Wajahnya terlihat lebih segar dari biasanya. Bahkan ia sempat tersenyum kepada beberapa staf. Seolah tidak ada yang terjadi. Bima memperhatikan dari kejauhan. Tatapan mereka sempat bertemu. Pak Harjono tersenyum tipis. Senyum kemenangan. Senyum seseorang yang merasa situasi sudah kembali terkendali. Bima mengepalkan tangannya. Malam itu adalah pengiriman tahap kedua proyek besar Kalimantan. Nilainya hampir 2 kali lipat dari tahap pertama. Dan Bima yakin malam itu akan menjadi puncaknya. Ia sudah menyiapkan semuanya. Foto-foto ritual, dokumen perjanjian, rekaman CCTV. Semua tersimpan di flash disk kecil yang ia sembunyikan di saku jaket. Ia juga sudah mengirim salinan file ke email anonim yang ia buat pagi tadi. Jika terjadi sesuatu padanya, setidaknya bukti itu tidak hilang. Sekitar pukul 10 malam, gudang mulai dikosongkan. Karyawan dipulangkan lebih cepat dengan alasan efisiensi. Sari sempat menghampiri Bima sebelum pergi. "Mas, hati-hati. Kamu juga." Sari terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menunduk dan pergi. Tak lama kemudian, hanya tersisa Bima dan Pak Harjono. Pak Harjono berdiri di tengah gudang,
memandangi tumpukan paket yang siap dikirim. "Malam yang penting," katanya pelan tanpa menoleh. Bima tidak menjawab. "Perusahaan ini akan naik ke level berikutnya." Dengan tumbal lagi, tanya Bima tajam. Pak Harjono akhirnya menoleh. "Masih keras kepala ya?" "Ini salah, Pak." "Salah menurut siapa?" "Menurut akal sehat." Pak Harjono tertawa kecil. Dunia bisnis tidak diatur oleh akal sehat saja. Ia berjalan pelan ke arah belakang gudang. Pintu besi itu sudah terbuka, tanpa gembok. Bima menelan ludah. "Masuk," perintah Pak Harjono. Apa yang terjadi pada Pak Darto? Pak Harjono berhenti sebentar. Dia memilih. Memilih apa? Menjadi pengganti. Darah Bima terasa berhenti mengalir. Tidak mungkin. Dia tahu konsekuensinya. Bima mundur selangkah. "Tapi proyek ini lebih besar," lanjut Pak Harjono tenang. "Satu tidak cukup." Jantung Bima berdegup keras. "Artinya?" Pak Harjono menatapnya lurus. "Keseimbangan harus sempurna." Tiba-tiba lampu gudang padam. Sekali lagi, kegelapan menyelimuti semuanya. Lilin di dalam ruangan menyala sendiri. Cahaya oranye bergetar di dinding. Bima merasakan udara menjadi sangat dingin. Dari dalam ruangan terdengar suara berat bergema. Perjanjian ditegaskan. Kain hitam di dinding perlahan tersibak oleh angin tak terlihat. Di baliknya, simbol aneh terlukis dengan warna merah tua. Simbol yang sama seperti di dokumen perjanjian. Bima merasakan tekanan kuat di dadanya, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya. Pak Harjono berdiri di depan meja ritual. Ia mengambil mangkuk kecil berisi cairan merah. 10 tahun dan tidak pernah gagal, katanya pelan tanpa menoleh. "Ini terakhir, Pak. Semua sudah saya simpan. Bukti ritual, perjanjian, semuanya." Pak Harjono terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. "Kamu pikir bisa menghentikan ini dengan polisi?" katanya pelan. "Saya akan coba." Tiba-tiba terdengar suara sirine jauh dari luar. Bima membeku. Pak Harjono menoleh cepat ke arah pintu gudang. Sirine itu semakin dekat. Lampu kendaraan berkelip dari luar jendela. Polisi. Sari. Dia pasti yang melapor menggunakan salinan bukti yang Bima kirim. Pak Harjono terlihat marah untuk pertama kalinya. "Kamu bodoh," bentaknya. Tiba-tiba tekanan di dada Bima semakin kuat. Suara berat kembali bergema. Perjanjian belum terpenuhi. Rak paket di gudang mulai bergetar. Beberapa kardus jatuh. Lilin menyala semakin besar. Pak Harjono terlihat panik. "Aku sudah penuhi selama ini," teriaknya ke arah simbol di dinding. 10 tahun. Suara itu menjawab lebih keras. Kontrak terakhir belum dibayar. Gudang bergetar lebih kuat. Pintu depan didobrak dari luar. Teriakan polisi terdengar jelas. "Polisi, buka!" Pak Harjono menoleh ke arah Bima dengan tatapan campur aduk antara marah dan takut. "Kamu menghancurkan semuanya." "Tidak, Pak. Saya menghentikannya." Simbol di dinding mulai retak. Cairan merah menetes perlahan ke lantai. Angin berputar di dalam ruangan meski semua tertutup. Tiba-tiba tekanan di dada Bima hilang. Suara berat berubah menjadi jeritan panjang yang menggema di seluruh gudang. Lampu menyala kembali. Sunyi. Polisi masuk berlarian. Pak Harjono berdiri terpaku di depan meja ritual. Semua perlengkapan ritual terlihat jelas. Foto-foto, buku daftar nama, simbol di dinding, bukti nyata. Pak Harjono tidak melawan saat diborgol. Ia hanya menatap simbol yang kini pudar perlahan. "Ini belum selesai," bisiknya. Bima berdiri lemas di tengah gudang. Sirina masih terdengar di luar. Polisi mulai memeriksa ruangan. Salah satu petugas menatap Bima. "Kamu yang melapor." Bima mengangguk pelan. Namun di sudut hatinya, ada perasaan aneh. Seolah sesuatu memang terputus, tapi belum sepenuhnya hilang. Karena sebelum simbol itu benar-benar pudar, Bima sempat mendengar satu kalimat terakhir. Setiap perjanjian selalu menyisakan bayangan. Dan ia tahu,
malam penentuan telah terjadi. Tapi konsekuensinya mungkin baru saja mulai. Hujan turun deras malam itu. Gudang PT Bintang Raya Logistik terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip pelan, seperti nafas yang hampir habis. Angin masuk dari celah pintu rolling door yang sedikit terbuka, membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Raka berdiri di tengah gudang dengan tangan gemetar. Di sebelahnya, Dimas memegang senter, sementara Sari menggenggam ponsel, merekam semuanya. Mereka sudah tahu, malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam penentuan. Pak Hadi sudah menunggu mereka di dekat ruangan kantor kecil di pojok gudang. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Matanya cekung. Di depannya ada meja kecil dengan kain hitam menutupinya. Di atasnya tersusun bunga 7 rupa, dupa yang mengepul, dan sebuah mangkuk tanah liat berisi air keruh. Kalian seharusnya tidak ikut campur. Suara Pak Hadi berat dan pelan. Semua ini demi perusahaan, demi ratusan karyawan. Dengan menumbalkan satu persatu orang, balas Raka, suaranya bergetar tapi tegas. Mas Bimo meninggal, Pak. Andi juga. Itu bukan kecelakaan. Pak Hadi terdiam. Hujan semakin deras. Petir menyambar membuat seluruh gudang terang sesaat. Di momen itu, Raka melihat sesuatu di belakang Pak Hadi. Bayangan hitam tinggi menjulang, seperti asap yang membentuk tubuh. Sari menahan nafas. Kamera di ponselnya menangkap siluet itu dengan jelas. 7 nyawa. Akhirnya Pak Hadi berkata lirih, itu syaratnya. Setelah 7, semua akan selesai. Perusahaan akan aman, tidak akan ada lagi korban. Sudah 6, Dimas berbisik pelan. Artinya, malam ini yang ke-7. Pak Hadi mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat mengambil sebilah pisau kecil dari bawah meja. Aku tidak punya pilihan. Raka melangkah maju. Selalu ada pilihan, Pak. Hentikan sekarang. Tiba-tiba, angin di dalam gudang berputar kencang. Dupa padam seketika. Lampu-lampu mati. Gudang tenggelam dalam gelap. Sari menjerit kecil. Hanya cahaya senter Dimas yang tersisa. Tapi cahaya itu mulai berkedip-kedip. Suara berat terdengar dari segala arah. Bukan suara manusia. Dalam dan serak seperti tanah yang digali paksa. Janji belum lunas. Pak Hadi jatuh berlutut. Aku sudah menepati. 6 nyawa sudah kuberi. Bayangan hitam itu kini terlihat jelas di depan mereka. Tingginya hampir menyentuh atap gudang. Tidak memiliki wajah, hanya 2 lubang gelap seperti mata. Kurang 1. Raka merasakan tubuhnya ditarik sesuatu yang tak terlihat. Kakinya sulit digerakkan. Udara terasa berat. Dimas mencoba menariknya, tapi tangannya seperti ditahan kekuatan besar. Ambil aku saja, teriak Pak Hadi tiba-tiba. Aku yang membuat perjanjian, lepaskan mereka. Bayangan itu berhenti bergerak. Raka terkejut. Pak, jangan! Pak Hadi menoleh kepada mereka. Di wajahnya ada penyesalan yang dalam. Aku cuma ingin perusahaan ini bertahan. Saat hampir bangkrut 5 tahun lalu, aku nekat datang ke tempat itu, ke pesisir utara, ke orang tua yang menawarkan jalan cepat. Air mata jatuh dari matanya. Aku pikir satu kecelakaan saja cukup, ternyata tidak pernah cukup. Bayangan itu mendekat perlahan ke arah Pak Hadi. Suhu udara turun drastis. Nafas mereka terlihat seperti asap. Nyawa penukar. Pak Hadi berdiri perlahan. Ia meletakkan pisau di atas meja, lalu membuka kedua tangannya. Ambil aku, hentikan semua ini. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Angin berputar semakin kencang. Sari menutup wajahnya. Dimas berteriak memanggil nama Pak Hadi. Raka hanya bisa menyaksikan dengan mata membelalak. Dalam satu kilatan petir yang menyambar keras, bayangan hitam itu menyatu dengan tubuh Pak Hadi. Suara jeritan menggema di seluruh gudang. Lalu tiba-tiba, hening. Lampu menyala kembali.
Hujan mulai reda. Tubuh Pak Hadi tergeletak di lantai. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi wajahnya pucat dan matanya terbuka kosong menatap langit-langit. Ia sudah tidak bernyawa. Sari gemetar. Sudah selesai? Raka melihat ke sekeliling. Tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada suara aneh. Udara terasa normal. Dimas memeriksa nadi Pak Hadi lalu menggeleng pelan. Malam itu mereka memanggil polisi. Kematian Pak Hadi dicatat sebagai serangan jantung mendadak. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di gudang. Beberapa minggu kemudian, perusahaan benar-benar berubah. Tidak ada lagi kecelakaan aneh, tidak ada suara misterius. Gudang terasa biasa saja. Direktur baru diangkat, operasional berjalan normal, seolah semua teror itu tidak pernah ada. Namun Raka, Dimas, dan Sari tahu kebenarannya. 7 nyawa telah diambil, dan perjanjian itu telah ditutup dengan nyawa orang yang membuatnya. Suatu sore, saat Raka hendak pulang kerja, ia berhenti di depan gudang. Angin berhembus pelan, matahari hampir tenggelam. Ia menatap bangunan besar itu dengan perasaan campur aduk. Tiba-tiba dari balik kaca kantor pojok, ia melihat bayangan berdiri diam. Sekilas saja, seperti sosok pria dengan kepala tertunduk. Ia berkelip. Bayangan itu hilang. Ia menarik nafas panjang. Mungkin hanya bayangan biasa. Atau mungkin tidak semua perjanjian benar-benar pernah berakhir. Ia menoleh ke arah langit yang mulai gelap. Dalam hatinya, ia berjanji satu hal. Jika suatu hari keserakahan kembali muncul di tempat itu, ia tidak akan tinggal diam. Karena ia sudah tahu, harga pesugihan bukan hanya satu nyawa, tapi rasa bersalah yang menghantui selamanya. Begitulah akhir dari kisah kelam perusahaan ekspedisi di Semarang. 7 nyawa melayang. 1 perjanjian gelap ditutup dengan darah. Dan seorang pemimpin harus membayar dosa yang ia buat sendiri. Perusahaan itu mungkin masih berdiri. Gudangnya mungkin masih beroperasi. Truk-truknya mungkin masih melaju mengantar paket ke seluruh penjuru kota. Tapi tembok-tembok itu menyimpan rahasia. Lantai gudang itu pernah menjadi saksi bisu jeritan yang tak terdengar. Dan mungkin bayangan masa lalu masih berdiri diam di sudut yang gelap. Ingatlah satu hal, tidak ada kekayaan yang datang tanpa konsekuensi. Tidak ada jalan pintas tanpa harga, dan tidak ada pesugihan yang benar-benar menguntungkan. Karena pada akhirnya, yang dikorbankan bukan hanya nyawa, tapi juga kemanusiaan. Jika kalian berada di posisi itu, apakah kalian akan memilih kekayaan atau memilih tetap menjadi manusia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.